karena nggak punya uang, kita lihat ada janur kuning apa enggak itu di depan kampus 3. Oh gitu ya, karena auditorium ya. Karena ada auditorium. Kalau ada janur kuning, berarti tanda-tanda kita makan enak. Makan. Pertama kita cari batik, kedua cari sepatu. Untuk menghadiri resepsi yang tak diundang itu ya. Diundang itu. Jam 11 kita sudah berada di depan audit kan. Iya. Karena pintu masih ditutup ya. Udah duduk. Nanti pintu dibuka, kita masuk. Oh, gitu. Kan? Masuk itu kita ya salaman dulu. Salaman habis salaman makan. Itu pengantin laki-laki udah gini-gini. Ini siapa, mungkin temannya perempuan gitu kan. Perempuan juga nyangka sama. Ini dari mempelai laki-laki gitu. Yang penting makan enak, wah sudah. Oh, gitu. Tapi suatu ketika kita kadang nggak peduli itu yang sedang hajatan siapa. Kita siap-siap pakai batik, udah woro-woro, siap makan enak gitu kan. Kita serbu gitu. Ya. Nah, waktu salaman, kita cium tangan, dikeplak itu kepala kita. Plak. Pernah ya? Kowe meh ngopong. Ternyata dosen kita. Beragam tema aktual dari perspektif pendidikan disajikan dalam bingkai perbincangan interaktif. Inilah podcast pendidikan. Ikut ngajar TPQ di Ngalian itu alhamdulillah 1 bulan diberi bisyarah 20.000. Dan kabarnya juga waktu itu nggak pernah bayar kos ya? Nggak pernah. Ceritanya gimana itu? Ya karena nggak punya kos. Loh kok nggak punya kos? Hanya pertama saja. Saya hanya kos awal saja. Setelah itu kemudian nggak punya uang, terus akhirnya pindah kampus. Tidur di kampus, di UKM ya. Di UKM, di BEM, di Justisia itu selama 5 tahun gitu ya? Jadi kalau pagi berbagi pakaian, yang bangun duluan ya dapat baju, bangunnya agak siang nggak dapat. Bangunnya lebih siang nggak dapat celana, nggak dapat sepatu karena habis sama yang pagi. Oh gitu. Itu 5 tahun selama S1. Meski begitu alhamdulillah saya menulis skripsi dengan judul epistemologi hukum Islam, problem dan aplikasi. Itu diajukan ke Kemenag Pusat dan dapat skripsi award ya. Luar biasa. Terbaik dari Kemenag Pusat, versi Kemenag ya. Pusat, alhamdulillah. Pak Iman ini termasuk kutu buku atau gimana ini, Pak? Kalau ke perpus itu yang penting pinjam buku. Buku-buku tebal gitu kan. Pencitraan saya bawa awalnya ya. Saya bawa itu, kalau ada mahasiswi lewat itu kan itu anak kok pinter sekali ya, bawa buku banyak. Nah, lalu kalau ke UKM atau ke Justisia atau ke apa, saya taruh di bawah, lalu saya jadi bantal tiduran. Jadi yang sebelah dibuka seolah-olah saya habis baca buku. Oh gitu. Padahal enggak ya. Lah orang ngertinya saya sering pinjam buku, sering baca buku berarti pinter. Oh gitu. Lah akhirnya sering banyak yang tanya makalah, minta dibuatkan makalah, minta diskusi. Lama-lama saya malu ya. Lama-lama isin. Waduh, itu korban pencitraan diri sendiri. Dari situlah kemudian saya akhirnya mulai senang membaca. Oh gitu. Makanya terus motonya ya membaca, diskusi dan menulis. Read write and discuss. Pokoknya gitu. Membaca, menulis, diskusi udah itu saja. Itu meskipun sedikit karena kebetulan beberapa teman itu sangat luar biasa membacanya, jadi saya akhirnya lama-lama terbawa. Gitu. Nah itu kalau pagi kita karena nggak punya uang, kita lihat ada janur kuning apa enggak itu di depan kampus 3. Oh gitu ya, karena auditorium ya. Karena ada auditorium. Kalau ada janur kuning, tanda-tanda kita makan enak. Wah ini catat ini pemirsa ini. Ada pengalaman hidup yang menarik juga dari Pak Yai. Jadi pertama kita cari batik, kedua cari sepatu. Untuk menghadiri resepsi yang tak diundang itu ya. Jam 11 kita sudah berada di depan audit kan. Karena pintu masih ditutup ya. Udah duduk. Nanti pintu dibuka, kita masuk. Oh, gitu. Kan? Masuk itu kita ya salaman dulu. Salaman habis salaman makan. Itu pengantin laki-laki udah gini-gini. Ini siapa, mungkin temannya perempuan gitu kan. Perempuan juga nyangka ini dari mempelai laki-laki gitu. Yang penting makan enak, wah sudah. Oh, gitu. Tapi suatu ketika kita kadang nggak peduli itu yang sedang hajatan siapa. Kita siap-siap pakai batik, udah woro-woro, siap makan enak gitu kan. Kita serbu gitu. Ya. Nah, waktu salaman, kita cium tangan, dikeplak itu kepala kita. Plak.
Pernah ya? Kowe meh ngopo? Ternyata dosen kita. Yang punya hajat itu dosennya sendiri. Kamu diundang siapa? Diundang. Udah sana makan. Pernah gitu juga Pak ya? Ketahuan. Luar biasa. Jadi apa itu pengelana makanan gratis, akhirnya ketahuan juga ya. Hidupnya dari satu acara ke acara yang lain. Iya, luar biasa. Makan enak hanya ketika ada resepsi. Tapi luar biasa ini. Jadi tidak seperti kebanyakan intelektual yang doktor intelektual ya. Ya. Jadi kebiasaannya sih kalau intelektual seperti orang-orang itu kan rajin datang ke kampus, mungkin nggak ada aktivitas ngelesi, nggak ada aktivitas TPQ. Ini nyatanya masih ada TPQ. Kita harus menulis, sering nulis di Wawasan atau Suara Merdeka, masih atau ada Pos, aktivitas atau nulis, karena dapat uang. Kan waktu itu dapat uang, bisa 350 atau kalau Kompas 600.000. Waktu itu ada wacana mahasiswa. Semakin kita terpepet, semakin kita rajin nulis. Gitu ya. Karena kepepet ya. Harapannya dimuat nanti untuk syukuran. Gitu ya. Suatu ketika dengan teman-teman, ada teman saya itu tulisannya dimuat ya. Saking senengnya dimuat di Kompas, lalu dia ngajak teman-temannya, ayo kita makan di Bakso Dunia. Dulu ada Bakso Dunia dulu di bawah. Bakso Dunia ya, sekarang udah mewah ya. Sudah mewah. Itu teman-teman yang di pinggir jalan, di pinggir kampus diajak semua, ayo makan. Syukuran. Tulisan saya dimuat di Kompas. Iya, karena Bu Nafi itu ya. 600 itu di Bakso Dunia zaman itu sudah habis 650. Malah tekor 50. Sing gawe duit coba. Lah uangnya kurang. Padahal 600 luar biasa waktu itu ya. Sekarang udah jutaan ya. Dulu kan bayar SPP hanya 200-300. 200. Iya, kepepet akhirnya mencari nafkah. Tapi lebih elegan. Kalau saya dulu waktu mahasiswa kurang elegan sih, jualan koran. Iya, tapi kan tidak elegan Pak Yai Iman nulis artikel macam-macam ya. Tapi itu jalan semua Pak ya. Alhamdulillah. Tuh sekarang Pak ini ngelola anu ya Pak, apa jamaah, apa pengajian Majelis Zikir Al-Fadilah. Itu apa bisa dijelaskan sedikit Pak? Ya, alhamdulillah saya tahun 2009 itu kemudian saya menikah. Menikah juga menikah dengan orang Metese yang ternyata mengelola pesantren dalam lembaga pendidikan. Luar biasa. Saya nggak hafal itu, nggak ngerti. Uang saya waktu ngelamar saja kesasar. Kesasar ya. Dan itu nggak tahu kalau anaknya kiai ya. Nggak tahu. Kesasar waktu itu diantar Profesor Musa Hadi. Diantar kemudian sampai di Metese. Man, ini belok kanan, belok kiri. Aduh, saya nggak hafal. Kamu itu mau nikah itu gimana? Yang mau nikah siapa? Ya, saya diantar teman saya itu yang tahu tempatnya. Kamu yang mau nikah, saya yang bingung. Kesasar sampai mau ke yang sekarang Rawosari. Terus muter-muter akhirnya ketemu. Ya, waktu itu dengan Pak Musa Hadi. Nah, ternyata kakaknya istri saya yang pesantren itu ternyata temannya Pak Musa Hadi dan Umi itu ternyata ngaji dulu di daerahnya Prof Musa Hadi, daerah Betah Walang lah. Akhirnya ketemu dan ternyata dia teman S2 saya, kakaknya itu teman S2 saya di IAIN. Oh gitu. Dulu waktu di kelas saya berani kalau dia presentasi saya debat ya. Setelah ngelamar saya enggak pernah berani. Ampun. Ada aja ini. Waktu nikah, saya nggak punya mobil. Saya pinjam ke kampus, ke fakultas. Ya, yang ikut ngelamarkan dekan. Kemudian waktu hari pernikahan itu mobil pengantin itu tidak diampirkan, tidak di stop ke acara pernikahan. Suruh lurus saja. Oh gitu. Ya, karena nggak ada yang tahu karena itu dikira itu mobil dinas ya. Akhirnya saya pindah ke masjid. Oh gitu. Nunggu keluarga. Ternyata ada yang laporan itu pengantinnya lagi nongkrong di masjid. Oh gitu. Mungkin nggak mau akadnya di rumah, pindah aja akadnya ke masjid. Jadi tempat akad dari pondok digotong ke masjid. Saya heran, nah ini mau ngapain ya? Wong saya aja mau ke pondok nunggu keluarga kok ini kok. Padahal karena ke masjidnya karena disuruh salah paham tadi ya. Semua ada hikmahnya Pak Yai. Lalu ternyata saya buat undangan itu dulu belum zaman Google Map. Itu ternyata petanya keliru. Jadi banyak dosen-dosen yang kesasar kata dosen itu
ini nikahannya Iman ini memakan korban paling banyak. Sepanjang sejarah ya. Tapi juga sejarah juga ini. Masa nikahan level mahasiswa kok sudah mendatangkan yang pejabat dekan yang lamar ya. Kemudian yang apa? Iring-iring pakai mobil kampus ini. Tidurnya juga di kampus saat mahasiswa. Jenengan punya hutang banyak pada UIN ini. Iya, sama dosen-dosen UIN bahkan yang ngelamarkan memastikan waktu itu dengan Pak Abu Hafsin. Pak Abu Hafsin gini. Iman mau ngadain seminar apa kau datang ke sini? Enggak Pak, saya mau nikah. Kamu mau nikah? Kamu sudah kerja belum? Sekolahnya udah selesai? Belum. Kamu nikah mau bawa kolor atau gimana? Ya sudah, kapan itu? Ngelamarnya nanti malam Bapak. Pakai mobil siapa? Belum ada Pak. Ya udah pakai mobil saya. Pak Dr. Abu Hafsin itu ya, dosennya. Lalu yang nyupir siapa? Belum ada. Ya sudah, nanti saya supiri sendiri. Ini gak sopan ini. Tapi ada hikmahnya semuanya ini Pak Iman ya. Itu sampai nikah, kemudian saya menjadi bagian keluarga besar Pondok Pesantren Taqwalillah. Alhamdulillah, meskipun sedikit-sedikit saya pernah mondok ya, meskipun tidak bisa ngaji secara luas, tapi saya pernah mengenyam pondok pesantren. Akhirnya saya bisa menyesuaikan. Kemudian saya dengan teman-teman mahasiswa ceritanya mendirikan Majelis Zikir Al-Fadilah. Majelis Zikir Al-Fadilah itu diawali dari rumah saya dulu, karena saya masih tinggal di pondok, rumahnya kosong. Mahasiswa-mahasiswa Semarang itu kalau berkegiatan meminjam rumah saya. Ada dari Unwahas, dari UIN, ada dari PMI, dari BEM, dari Polines, dari Unisula, KMNU, dari Undip, dari Untag, Ugris, dari Undaris. Itu mereka pakai rumah saya kegiatan. Kemudian anak-anak muamalah waktu itu Pak buat rutinan saja, biar ada istilahnya temu alumni sebulan sekali. 2008 buat rutinan Jumat Kliwon malam Sabtu Legi. Alhamdulillah sampai sekarang sudah 2 tahun. Memang sulit karena jamaahnya kan anak muda milenial. Kalau jamaahnya Toriko, ibu-ibu pasti hadirnya pasti. Kalau mahasiswa itu bulan ini datang, bulan depan nggak datang. Bulan depan datang, bulan depannya beda. Gantian terus Pak Iman ya. Semester ini datang, semester depan sudah ganti pengurus BEM-nya. Luar biasa. Hikmahnya pada mahasiswa, rumahnya dipakai pengajian, pakai kegiatan. Tapi kalau nggak gitu, ingat masa dulu Pak. Dengan di kampus juga kayak gitu. Tidur di kampus, ini rumahnya harus bisa dipakai anak-anak mahasiswa juga. Terus Pak Iman, kabarnya juga aktif-aktif di forum kerukunan umat beragama juga Pak ya? Alhamdulillah saya ikut di forum kerukunan umat beragama. Dulu FKUB Jawa Tengah itu membentuk generasi muda FKUB. Itu dulu saya ketua pertama lah. Sekarang sudah masuk menjadi bagian dari pengurus FKUB Jawa Tengah. Saya juga ikut pengurus di forum di FKPT Jawa Tengah dan juga di PWNU Jawa Tengah masih aktif. Alhamdulillah, meskipun beliau-beliau saya belajar kepada kiai-kiai, kepada para sesepuh untuk khidmah di NU itu seperti apa. Masih muda sudah pengurus struktural PWNU. Alhamdulillah sudah 2 periode ini. Di apa Pak, wakil sekretaris wakil sekretaris sudah 2 periode ini. Dan pemirsa podcast pendidikan ini, saya di belakang tadi ada bisikan dari Pak Iman. Jadi khidmahnya di NU ini salah satu yang terbesar itu beliau dapat naik haji yang tidak disangka. Gimana itu Pak ceritanya Pak? Ya alhamdulillah saya 2017 itu dapat porsi haji dari unsur PWNU. Itu tidak bayangkan, betul tidak dibayangkan. Karena ketua PWNU beliau menyampaikan, Mas Iman mau naik haji enggak? Waduh, ini beneran enggak kok tawarannya? Tiba-tiba ditelepon itu ya. Saya, Mas mau sudah haji apa belum? Belum mau naik haji. Gak mau Bapak. Saat itu usia berapa Pak? Ketua PWNU 34 ya, 35 ya. Baru sekitar 35. Sudah ditawari naik haji. Alhamdulillah. Otomatis alhamdulillah siap gitu Pak. Saya udah besok ngurusi syarat-syarat haji. Saya dengan antara sadar nggak sadar, antara seneng dan ini bener ndak itu pulang ke Semarang. Kemudian tanya ke staf, besoknya saya daftar ke PWNU. Ternyata Pak harus pakai paspor. Aduh, saya paspornya pernah buat dulu tapi masih enggak ya. Masih berlaku atau enggak gitu. Pak, ini hari terakhir. Nah, akhirnya saya cari, alhamdulillah masih berlaku paspornya. Padahal hari terakhir ya. Umpama enggak ketemu, mungkin enggak bisa naik. Karena enggak bisa dalam hitungan jam kok buat paspor. Kecuali mungkin jalur apa saya enggak tahu. Tapi
alhamdulillah akhirnya saya daftar haji, suruh syarat komplit. Setelah itu dapat berita untuk keberangkatan. Mas berangkat ke Solo sekarang ya? Loh, ada apa? Sampean visanya keluar, berangkat hajinya sekarang. Saat itu juga. Saya masih di kampus ya, suruh berangkat ke Solo. Pulang ke rumah, lapor istri kaget bingung, nangis kan. Mas sampean itu mau berangkat haji apa mau berangkat PPL kan? Karena banyak belum siap. Belum siap belum siap, tas belum siap. Walimatus safar juga mungkin belum ya. Apalagi kok dapat apalagi bawa apa namanya mie ayam, Indomie bawa sambal itu enggak kepikir. Akhirnya saya berangkat ke Solo karena yang DPR itu katanya enggak keluar visanya. Sampai Solo sore terus malam itu sudah siap terus berangkat. Alhamdulillah. Ya jadi saya bayangkan ya ini mungkin berkahnya khidmah di NU. Pokoknya kalau di NU itu Senawa itu nguri-nguri warisannya ulama, warisannya para kiai. Tidak ya, jangan sampai ada ambisi, ada keinginan tertentu karena kiai-kiai dulu hanya ingin mengembangkan dakwah sosial, sudah itu saja. Jadi kalau kita mau aktif di NU ya sudah nawaitunya gitu saja. Adapun naik haji atau yang lain bonus itu Pak Yai. Ya kalau ada orang dapat apa itu saya anggap bonus. Karena yang menarik katanya Pak Yai karena usia masih muda dan menjadi wakil PWNU pernah di suatu daerah disuruh minggir sama Banser nggak boleh di depan ya. Gimana itu Pak Yai? Pernah ditugaskan ke Pekalongan bawa mobil PWNU, sudah jajar-jajar itu panitia dan para kiai karena ada mobil NU lewat gitu kan, mobil resmi. Setelah turun mungkin lah kok cah cilik, cah wingi, cah nom, akhirnya kok mereka nggak jadi salaman dengan saya. Mereka duduk lagi terus masuk ke ruang acara. Saya ya enggak apa-apa, mungkin mereka kira ini orangnya sudah sepuh, kiai besar. Karena biasanya kan untuk PWNU Pak Yai yang datang atau tokoh-tokoh yang sudah sepuh gitu. Ini kok hanya 30-an tahun ini. Saya juga pernah ditugasnya menghadiri konferensi ke salah satu kabupaten ya di Jawa Tengah itu. Sampai sana padahal saya sudah pakai seragam PWNU itu. Sampai duduk di depan awalnya. Lalu katanya ini ada tamu PBNU hadir. Tolong jenengan ke belakang Mas, kata Banser itu. Saya ya manut saja ke belakang. Terus selesai acara pembukaan kan sidang sudah dimulai ya, saya ke depan. Pembukaan gak ikut di depan karena disuruh ke belakang oleh Banser. Saya manut saja. Terus saya selesai pembukaan, kemudian dimulailah sidang, kemudian PWNU memimpin lah, saya ke depan. Terus tiba-tiba ada Banser maju. Pak, maaf sekali Pak. Saya kira bukan dari PWNU Pak, tadi suruh ke belakang. Maaf ya Pak, maafkan ya Pak. Oh enggak apa-apa, santai saja. Ini dilema pengurus wilayah yang masih muda yang masih muda. Pernah seperti itu juga Pak Yai. Iya, karena usianya harusnya di-upgrade ya, lebih tua dikit. Luar biasa. Baik Pak Yai, ini kisah yang menarik dari kisah perjalanan Pak Yai sampai seperti sekarang ini, yang dimulai dari awal pemuda desa, dari orang tua yang tidak pernah masuk bangku sekolah, tidak pernah mengenyam bangku sekolah sekalipun. Tetapi Pak Yai yakin ini semuanya berkat dari doa orang tua Pak ya, semuanya dari doa orang tua. Dan pesan-pesan yang paling masuk dari tadi kita catat itu bahwa takdim kepada orang lain itu dilaksanakan benar oleh Pak Yai gitu. Pak Yai ada pesan untuk mahasiswa yang ingin berobsesi seperti Pak Yai sampai level doktor atau bahkan mungkin nanti profesor. Teman-teman semua, saya kira yang pertama adalah ikhtiar ya. Kita harus bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Ya kalau mahasiswa, ya kita bisa segera lulus ya, bisa segera menyelesaikan dengan baik ya. Jika kita masih siswa, kita bisa belajar dengan baik, tapi jangan lupa kita birrul walidain, hormat, takzim kepada orang tua, kepada ibu, kepada guru ya, tidak usah membantah atau melawan, insya Allah semuanya berkah. Jadi kalau mau pinter ya belajar, kalau mau ilmunya manfaat barokah ya khidmah kepada orang tua, kepada guru. Luar biasa. Dan buktinya sudah dibuktikan Pak Yai Iman Fadilah, Pak Dr. Kiai Haji Iman Fadilah ini ya, dari
bakti pada orang tua, takdim pada semuanya. Akhirnya bahkan dosen pun mau melamarkan, mau mengantarkan menikah ya. Baik Pak Yai Iman, ini terima kasih atas kerawannya pada kesempatan kali ini. Semoga nanti lain kali kita bisa sambung lagi. Pemirsa podcast pendidikan, demikian perbincangan kita dengan Dr. Kiai Iman Fadlah. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.